Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Tuhan kembali mempersatukan kami dalam persekutuan pertanyaan di tengah gerejamu pada malam hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami yakini, kami imani sebagai tuntunan kehidupan kami, mengantar kami ke dalam sukacita yang besar. Hati sertai hati dan pikiran kami, agar segala firman yang berbicara, yang berkumandang, kami jadikan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oras mari kita saluna dihamuna amanami hinanami dohot sudena bosubulung ala lehot do petiki di hita pajupang mar parsauran marhite nama nangihu barita nauli di pertanyaan atta di bagasa budarion. Mari kita buka Alkitab kita menjadi renungan pada malam hari ini yang tertulis dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu dan memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa kita sadari banyak hal-hal kecil yang membuat kita tidak merasa bahagia. Ketika seorang narasumber kami mengikuti LPP menanyakan, "Apakah Anda berbahagia dengan keadaan, dengan kondisi latihan praktek pelayanan kali ini?" Ada yang mengatakan kami berbahagia, tapi lebih banyak mengatakan kami tidak berbahagia karena kami mengikuti secara virtual, tidak bisa bertemu dengan teman-teman secara fisik. Dan juga mungkin banyak dari antara kita yang merasa tidak berbahagia ketika hal-hal kecil yang menyangkut setiap perjalanan kita, dan sering itu menjadi alasan kita mengatakan "Agu ya mak," atau membuat kita merasa tidak bersyukur kepada Tuhan. Namun kalau kita mau jujur membuka mata kita lebar-lebar, maka sangat banyak sebenarnya yang membuat kita bersuka cita. Marlas niroha di tonga-tonga ningulun. Kalau kita mau jujur, mau menghitung apa yang Tuhan berikan kepada kita, unang lalap kita tong pabereng-bereng hamaolon doh paru kilo neta bulus ai mulus ai holani do tatatap dak terdalanak kita dala situ jotta ala tang margelok kita ala si taunonido nalohot jalana saimian di tonga-tonga ningulu. Hidup banna ada pepatah orang tua mengatakan, lihatlah ke bawah supaya kita bersyukur, dan lihatlah ke atas supaya kita bersemangat.
Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, merasa diri paling malang, paling menderita, paling susah, itulah yang terdapat dalam bentuk teriakan Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Kita kalau lihat baca nas kita, maka bukan hanya mereka mengeluh, tetapi berkata-kata melawan Allah dan Musa. Padahal sebenarnya kalau mau jujur, begitu banyak yang harus mereka hitung. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka, memimpin keluar dari Mesir, bukan karena pasukan Israel yang kuat, bukan karena kekuatan mereka, tetapi semata-mata Tuhan yang memberikan mereka manna, memberikan mereka kekuatan untuk memenangkan setiap dalam pertarungan perang, memberikan roti dan air supaya mereka bisa hidup. Dapat kita lihat di dalam Bilangan 21 ayat 5 ini. Apakah sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ketika bangsa itu selalu berusaha untuk bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah? Tidak. Apakah keluh kesah mereka dapat meringankan beban mereka? Tidak. Yang terjadi justru mengeluh dan berkata-kata jahat kepada Tuhan, justru mendatangkan murka Tuhan, dan Tuhan memulai hukuman kepada bangsa Israel dengan mendatangkan ular pada saat mereka bersungut-sungut. Ular tedung mulu dihalak watak didokui ulu api alahirabi mana marara, jadi hola diharap diturubi kalak bui dui mana pitor songon nade mam tinggi ujungnya mati alani pangalahuni bangsoi. Tuhan akan berbuat demikian, menegur mereka, sekalipun Tuhan harus membebaskan mereka, tetapi Tuhan menegur mereka atas sungut-sungut dan hinaan apa yang Tuhan berikan. Mereka umat ileo tu nasida si pangano manna alai dok nasida ang burjeng gabe gosok-gosok si wenai mangalang akka si pangano na sumerdai duina apa siat di mataro haroruan ni di baluan nasida siam misi dilehor di nasida ai dilehor di nasida roti, tetapi mereka tidak cukup bersyukur. Saya naik kurak sonang nasida, saya naik kurak tabu nasida di tengah-tengah ngulu nalaho si bulusun nasida. Itu yang membuat Tuhan menjadi marah. Mereka berkata-kata tidak baik, mereka berkata-kata jahat kepada Tuhan dan juga kepada Musa. Maka ular tenung tadi memusnahkan, menggigit, mematok setiap orang yang berkata-kata demikian. Lalu akibat hukuman itu, mereka menangis, mereka menjerit, Tuhan kasihani kami mau hidup. Jangan jadikan ular tenung ini menggigit kami, menjadi kami binasa di tengah perjalanan hidup ini. Atas seruan itu, mereka datang kembali kepada Musa, memohon kepada Musa, Musa, kami telah berdosa, doakanlah kami kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa kami. Maka Musa pun datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan Musa membuat patung ular tembaga sebagai simbol perintah Allah. Setiap yang memandang patung ular itu akan selamat. Ini adalah sebuah tindakan simbolis untuk menyatakan mereka kepada Tuhan. Ketaatan penuh kepada Allah adalah sikap yang terbaik untuk menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Situasi yang sukar tidak akan lebih ringan dengan keluh kesah. Sebaiknya keluh kesah seringkali menjadi awal dari pemberontakan terhadap Allah. Jadi saudara pikir mulu saya olsoak kita, saya marungut-ungut kita idalan nadumeka, tidak. Alai tai ngomong mulu lam godak kita marungut-ungut, lam godak kita olsoan. Buah daripada sungguh-sungguh biasanya tidak berhasil. Buru tahilalahoni dana nasi marungut-ungut mangulau-launa buru rang dengkan para buena. Maka alangkah dan mungkin dan bahkan jauh lebih baik ketika kita menerima di dalam sukacita untuk apa yang kita lakukan. Nas kita menunjuk kepada keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus. Gambaran Tuhan Yesus yang akan ditinggikan agar kita memandang kepadanya boleh diselamatkan. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Maksud ditinggikan
adalah disalibkan. Di Yohanes 12 ayat 32-33, sebagaimana bangsa Israel setiap memandang pada ular tembaga itu, mereka diselamatkan. Demikian halnya dengan kita sekarang. Setiap memandang kepada salib Kristus sebagai keselamatan bagi kita, maka kita pun akan dilepaskan dari dosa dan kematian selama-lamanya. Kita akan berkemenangan, karena jika kita yang memandang pada diri kita sendiri, maka yang ada hanyalah kelemahan. Tetapi ketika kita memandang kepada salib Kristus sebagai simbol keselamatan kita, maka kita akan beroleh kekuatan, pengampunan, dan hidup yang bermakna. Memandang pada diri sendiri hanya ada kekecewaan, tetapi memandang pada salib Yesus ada kekuatan dan keselamatan. Sekali lagi saya ulangi, memandang pada diri sendiri hanya ada kekecewaan, tetapi memandang pada salib Yesus ada kekuatan dan keselamatan. Amin. Kita berdoa. Mauliate puji-pujian rohanami di Tuhan naung mangalehon barita nauli nahurajumi hami hagogon dot haluau di tonga-tongana diajari horo hami tuan asa ganu tiki hami mamerik silang di Kristus mulai kukubulus sami perumang inamaul asa unang di bagasan tungut kami alain yang manotok kami manatap silang ni Kristus inao gabe haluau di tonga-tongana. Pasu-pasu hami saluhuna, pasu-pasu saluhuna ruas ni huriam na memet saharori nama dua ruas rap dohot perhalar terlumowi Tuhan di masa ni COVID-19 asa tung di bagasa nasi doh dengan diwasa mamolus sami boi manok tong marparsauran di tonga-tonga ni ulunami rubi hami dia kasih pikiran ni rohanami asa tokong terbaik kami mamolus tikin api nasamon di bagasan hiras dolas ni roham mangasau Kristus Yesus Tuhan nami asiroham sesa dosa pangalausan nami mauliate marohanami diho. Amin.